Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Apa kabar kalian hari ini di rumah? Semoga kalian di rumah baik-baik saja ya. Baik, kita lanjutkan materi tematik sub IPA pada hari ini ya. Nah, kalau minggu kemarin kita belajar tentang apa? Tentang sumber bunyi. Nah, di hari ini kita akan coba belajar mengenai sifat dan jenis bunyi ya. Namun seperti biasa, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu ya, supaya dimudahkan, supaya dilancarkan belajarnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya. Kita mulai? Bisa? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, anak-anak, ternyata ya bunyi itu memiliki beberapa sifat-sifat ya. Yang pertama itu bunyi bisa merambat melalui 3 jenis benda. Benda padat, benda cair, dan benda gas atau udara. Nanti Ibu akan jelaskan lebih lanjut ya di next slide. Kemudian itu yang kedua, sifatnya bunyi itu bisa memantul. Nah, ketika bunyi dihadapkan dengan benda-benda keras, mereka itu akan memantul gitu. Nah, jenisnya ada 2. Yang pertama itu disebut dengan gema, yang kedua disebut dengan gaung atau kerdam. Baik, sifat yang pertama ya, seperti yang sudah Ibu tadi sebutkan, itu bunyi bisa merambat melalui benda padat. Kita perhatikan gambarnya ya, kira-kira mereka sedang apa? Ini Edo dan Benny ya. Ada yang menjawab sedang bermain telepon-teleponan. Betul ya. Jadi mereka berdua sedang bermain telepon-teleponan ya, menggunakan gelas plastik dan menggunakan benang. Kita lihat deskripsinya. Nah, bermain telepon-teleponan adalah salah satu contoh bunyi ya, merambat melalui benda padat. Kedua gelas plastik ketika disambungkan dengan benang itu akan memunculkan yang namanya bunyi atau suara ya. Seperti yang dilakukan oleh Edo ketika berbicara, maka suaranya itu akan merambat melalui benang ya. Benang itu adalah contoh dari benda padat. Nah, melalui benang tersebut maka Benny bisa mendengarkan suara Edo ya. Nah, itu contoh yang pertama, bunyi merambat melalui benda padat. Kemudian ada juga contoh lainnya ketika kita menempelkan telinga di rel kereta, tapi jangan dilakukan ya, ini hanya sebagai contoh saja, dilakukan oleh orang-orang pada zaman dahulu ketika mereka ingin mengetahui kedatangan kereta ya. Jadi rel kereta api ini merupakan benda padat dan bisa merambatkan bunyi dari kereta api itu sendiri ya, begitu. Yang kedua, bunyi itu bisa merambat melalui benda cair. Coba perhatikan. Ini ada Dodi ya, sedang memukul-mukul ember berisi air menggunakan batu dan mendengarkan suara pukulannya itu menggunakan corong. Nah, air itu merupakan benda cair ya. Jadi dari gambar bisa kita lihat atau bisa kita simpulkan bahwa air ini merambatkan bunyi ya, seperti yang dilakukan oleh Dodi ya. Kalian boleh baca di sini ya, Dodi memukul dinding ember yang berisi air. Kemudian dia mendengarkan suara pukulan tersebut menggunakan corong. Begitu, air adalah benda cair, maka jelas bunyi bisa merambat melalui benda cair. Contoh lainnya adalah saat kita berenang atau saat kita ya berada di kolam berenang ya, mendengarkan suara-suara orang yang sedang berenang, itu salah satu contoh jenis perambatan bunyi melalui benda cair. Kemudian yang terakhir atau yang ketiga, perambatan bunyi melalui benda gas atau udara. Kita perhatikan lagi gambarnya. Ada Edo dan Benny lagi ya, tapi kali ini berbeda ya. Mereka tidak menggunakan 2 buah gelas plastik, hanya menggunakan 1 dan diganti benangnya itu oleh selang atau pipa. Nah, ketika ya selang atau pipa ini ya atau sedotan ini disambungkan ke ke gelas plastik ya, atau begitu pun sebaliknya, gelas plastik disambungkan menggunakan selang, pipa atau sedotan, ini bisa merambatkan bunyi ya. Saat Benny berbicara, maka bunyi suaranya tersebut akan merambat melalui lubang udara menuju telinga Edo, sehingga Edo bisa mendengar suara Benny.
Contoh lainnya adalah adanya guntur. Nah, ini contoh dari perambatan bunyi melalui udara. Kita kalau misalnya hujan ya sering mendengar suara petir atau guntur gitu terdengar. Atau contoh lainnya saat berbicara. Nah, ketika kita melakukan bicara ya atau bercakap-cakap dengan teman, nah kita jelas ya bisa mendengarkan suara dari lawan bicara kita. Itu bunyi atau suara itu merambat melalui udara ya, begitu anak-anakku. Kemudian sifat yang kedua adalah bunyi bisa memantul. Seperti yang sudah Bu Ria bilang tadi, ketika bunyi dihadapkan dengan benda-benda keras, maka pemantulan akan terjadi ya. Yang pertama gema. Gema itu bunyi pantul yang terdengar setelah bunyi asli. Nah, ini kita perhatikan gambarnya ya. Nah, saat kalian misalnya berada di sebuah gua, kalian coba misalnya ya mengeluarkan suara, misalnya teriak kayak gitu, nanti ada yang namanya suara-suara susulan ya. Nah, itu disebut dengan gema. Kemudian yang kedua ada gaung atau kerdam. Ini merupakan bunyi pantul ya yang terdengar bersamaan dengan bunyi aslinya. Makanya gaung kerdam ini sifatnya merugikan gitu, dan biasa dilakukan ya oleh orang-orang itu diserap itu bunyinya itu. Jadi supaya tidak merugikan, supaya bunyi aslinya itu terdengar jelas gitu, maka dilakukanlah proses penyerapan menggunakan misalnya karet, kain wol dan lain sebagainya ya. Itu contoh misalnya kalau kalian pernah ke bioskop kan, nah di bioskop itu tidak terdengar suara dari dalam bioskop ke misalnya ke halaman depan gedungnya gitu. Nah, itu cukup di wilayah atau tempat ketika kita menonton saja ya, suara kan di bioskop itu suaranya besar ya, tapi tidak terdengar keluar gitu. Jadi di gedung bioskop itu misalnya diletakkan ada ada alat untuk menyerap bunyi tersebut ya, jadi tidak keluar kemana-mana gitu bunyinya. Kemudian selanjutnya ada jenis-jenis bunyi. Kalian bisa baca sendiri ya, di sini ada 3, ada infrasonik, ada audiosonik, dan yang terakhir ada ultrasonik ya. Misalnya kalau infrasonik itu tidak terdengar oleh kita ya. Jadi hanya oleh beberapa hewan, contoh anjing, laba-laba dan jangkrik. Dan frekuensinya hanya 20 Hz. Kalau audiosonik baru bisa terdengar oleh telinga kita, frekuensi antara 20 sampai 20.000 Hz ya. Kalau ultrasonik ini hanya bisa didengar oleh hewan-hewan ya tertentu juga, contohnya ikan paus dan lumba-lumba. Ini frekuensi bunyinya melebihi 20.000 Hz. Oke? Begitu. Bagaimana penjelasan Bu Ria tadi? Jelas atau masih bingung? Nggak apa-apa ya kalau misalnya kalian masih kebingungan, atau mudah-mudahan sih penjelasannya jelas ya. Boleh nanti kalian japri Bu Ria ya di WhatsApp, insya Allah Ibu akan standby. Kemudian yang terakhir ada latihan. Jadi untuk hari ini ya, hari Selasa, modul tidak dikerjakan dulu, digantikan dengan tugas ini ya atau latihan ini. Jadi pilihlah salah satu contoh percobaan ya dari ketiga percobaan perambatan bunyi tadi. Nanti kalian praktekkan percobaannya di rumah ya menggunakan alat-alatnya. Kemudian nanti tolong divideokan ya, dikirimkan ke Bu Ria, dan videonya itu maksimal 5 menit ya, tidak boleh lebih dari 5 menit. Kalau 1 menit boleh Bu, boleh banget. Kalau 2 menit boleh ya. Jadi pokoknya tidak boleh lebih dari 5 menit. Bu, kalau percobaannya misalnya aku mau melakukan 3 percobaan, bagus ya, nanti Ibu kasih nilai plus. Atau misalnya 1 juga nggak apa-apa ya. Jadi Ibu tidak memberatkan, yang penting kalian nanti pilih saja salah satu. Begitu, jelas ya? Baik, Ibu akhiri pertemuan pada hari Selasa 28 Juli 2020. Mudah-mudahan materi yang Ibu share ini di video ini bermanfaat ya untuk kalian. Mudah-mudahan kalian mengerti, mudah-mudahan kalian paham. Jangan lupa semangat belajarnya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.